teman-teman, perkenalkan nama saya Jovina Nabila Sim, kelas D Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan tentang Benteng Fort Rotterdam. Simak yuk! Fort Rotterdam yang dulu dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang atau Benteng Ujung Pandang adalah salah satu peninggalan sejarah paling ikonik di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini berdiri megah di pinggir pantai barat kota, menjadi saksi bisu Kerajaan Goa Tallo dan periode kelam kolonialisme Belanda. Benteng ini pertama kali dibangun sekitar tahun 1545 oleh Kerajaan Goa ke-9. Museum Lagaligo terletak di dalam kompleks bersejarah Fort Rotterdam di Makassar. Nama Lagaligo diambil dari epik sastra Bugis kuno Surat Galigo yang merupakan warisan budaya dunia. Museum ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pelestarian sejarah serta budaya Sulawesi Selatan. Koleksinya sangat beragam, mencakup ribuan benda yang dikategorikan sebagai etnografika, arkeologika, dan filologika. Di sini, Anda bisa melihat replika perahu pinisi yang legendaris, berbagai jenis pakaian adat suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, serta koleksi naskah kuno Lontara. Museum Lagaligo adalah jendela untuk memahami peradaban, seni, dan tradisi maritim yang kaya dari masyarakat Sulawesi Selatan dari masa lalu hingga masa kini. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapapun yang ingin mempelajari akar sejarah wilayah ini. Fort Rotterdam memiliki ciri khas yang sangat unik jika dilihat dari ketinggian. Bentuknya menyerupai penyu yang merayap menuju laut. Bentuk ini bukan tanpa makna. Penyu melambangkan karakter kerajaan Goa yang berani dan jaya di darat maupun di laut. Benteng ini memiliki 5 bastion atau pos penjagaan yang dinamai Bone, Bacan, Buton, Mandaraya, dan Amboina. Dinding tembok tebal menjulang tinggi terbuat dari batu palas hitam. Bastion Bone adalah salah satu elemen arsitektur pertahanan yang sangat penting di dalam benteng Fort Rotterdam di Makassar. Untuk memahaminya, kamu perlu tahu bahwa benteng Rotterdam memiliki bentuk unik yang menyerupai seekor penyu yang merangkak maju ke lautan. Bentuk ini melambangkan filosofi kerajaan Goa Tallo yang berjaya di darat dan di laut. Bastion sendiri adalah sudut pertahanan yang menonjol di benteng, yang berfungsi sebagai platform strategis untuk menempatkan meriam dan mengawasi musuh. Secara spesifik, Bastion Bone terletak di sisi barat dan di dalam filosofi bentuk penyu tadi. Bastion Bone melambangkan kepala penyu tersebut. Nama Bone sendiri bersama nama-nama bastion lainnya seperti Bacan dan Buton diperkirakan diberikan oleh VOC Belanda, yang mencerminkan interaksi historis atau aliansi yang ada pada masa penjajahan di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Intinya, Bastion Bone adalah titik pertahanan utama dan simbolis yang menegaskan fungsi benteng Rotterdam sebagai markas komando dan pusat perdagangan Belanda di timur Nusantara pada masa lampau. Oke teman-teman, melanjutkan penjelasan tentang Bastion Bone. Kini aku akan beralih ke Bastion Bacan ya. Seperti Bastion Bone, Bastion Bacan adalah salah satu dari 5 sudut pertahanan utama di benteng Fort Rotterdam yang masih berdiri kokoh. Kelima sudut ini memberikan benteng berbentuk unik menyerupai penyu. Secara filosofis, Bastion Bacan menempati posisi sebagai kaki kiri depan dari penyu tersebut. Ini menempatkannya di sisi utara benteng, dekat dengan Bastion Bone. Nama Bacan sendiri diambil dari nama salah satu kesultanan di Maluku yang kemungkinan besar merupakan sekutu VOC Belanda pada masa pembangunan kembali benteng ini di abad ke-17. Pemberian nama ini menegaskan peran strategis benteng sebagai markas komando Belanda yang melibatkan berbagai wilayah di Nusantara. Sebagai penutup, Fort Rotterdam adalah mahakarya sejarah di jantung Makassar. Benteng yang awalnya bernama Ujung Pandang ini memiliki filosofi unik menyerupai penyu yang merayap. Meskipun kemudian direbut dan diubah namanya oleh Belanda, benteng ini tetap menjadi simbol kekuatan kerajaan Goa dan saksi bisu penahanan Pangeran Diponegoro.
Saat ini, Fort Rotterdam berdiri tegak bukan hanya sebagai warisan arsitektur kolonial yang terawat, tetapi juga sebagai museum laga-ligo dan pusat kebudayaan.